Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemani aktivitas yang Anda kembali lagi dalam program berbagi ilmu dan manfaat yang akan menampilkan informasi-informasi yang inspiratif bagi Anda sekalian. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang ketua Pusat Studi Halal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah Bapak Penny Indrayuda. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Penny Indrayuda. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah. Bapak Penny dari Ketua Pusat Studi Halal UMS. Mungkin untuk mengawali supaya pemirsa juga tahu apa yang mendasari Universitas Muhammadiyah Surakarta itu membuat atau mendirikan Pusat Studi Halal. Baik. Matur nuwun Mas ya. Jadi kami itu berdiri sudah cukup lama, sekitar tahun 2018. Diawali dari keterikutan salah satu dosen kami di pertemuan halal di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kemudian dari situ diminta untuk tiap-tiap perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mendirikan pusat studi halal ya sebagai wahana ya untuk riset, ya untuk pengabdian masyarakat, ya untuk kajian-kajian halal. Nah kebetulan kemudian kami di akhir 2018 itu ada acara ngumpul-ngumpul gitu karena namanya pusat studi itu kan lintas disiplin ilmu gitu ya. Jadi anggota kami ada berbagai macam prodi ya, ada dari farmasi, ada dari ilmu kesehatan, ada dari teknik ya, teknik kimia, ada dari ekonomi begitu. Jadi ini didirikan untuk ya menjadi ajang bagi teman-teman untuk melakukan riset-riset, kajian-kajian halal ya dan kegiatan-kegiatan tridharma di bidang halal begitu. Awalnya tadi kan ini merupakan suatu ya semacam riset tentang studi halal ya. Untuk peran dari Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta itu terhadap industri yang ada di Surakarta itu sejauh mana perannya? Baik. Untuk ke industri kami sedang berproses ya, tapi kami sudah melakukan banyak itu kepada industri yang kecil ya. Jadi ada industri mikro ya kecil kayak gitu. Nah itu sudah kita dampingi ya. Jadi kami Pusat Studi Halal juga merupakan lembaga pendamping proses produk halal begitu. Jadi ada amanah dari undang-undang ya, Undang-Undang 33 tahun 2014 ya, Undang-Undang tentang jaminan produk halal ya. Itu kemudian dari luarannya adalah salah satu amanahnya adalah mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia ya itu sudah harus bersertifikat halal. Nah, untuk macamnya itu ada tahapan-tahapan. Nah, untuk yang produk pangan ya, makanan minuman itu targetnya di tahun 2024 ini. Di Oktober 2024 harus semua sudah bersertifikat halal. Nah, sehingga pemerintah melalui BJPH itu ada 2 skema ya untuk sertifikasi. Yang pertama adalah skema yang self-declare, ya artinya pernyataan dari pelaku usaha ya untuk menyatakan bahwa produk kami itu halal begitu. Nah itu nanti prosesnya gratis untuk sertifikasi itu. Nah kami banyak melakukan pendampingan di yang usaha kecil ini, self-declare ini. Nah kami sudah terdaftar di BPJPH sebagai tadi lembaga pendamping proses produk halal. Nah di luar itu nanti yang kriteria UKM kecil mikro ada sendiri gitu ya. Kemudian kalau di luar kriteria self-declare itu ada sertifikasi sebagaimana biasanya yaitu sertifikat reguler. Nah itu kami berusaha untuk mendampingi ya, kemudian memberikan arahan, pembinaan begitu. Kemudian nanti bersama-sama kita daftarkan lewat websitenya BPJPH si halal. Begitu Mas Fatih. Ya, salah satu perannya tadi disampaikan bahwa Pusat Studi Halal UMS adalah melakukan pendampingan terhadap proses pengurusan sertifikat halal. Betul. Kalau boleh tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih sebenarnya proses untuk mendaftarkan suatu produk itu untuk mendapat sertifikat halal. Baik. Jadi untuk dikatakan halal ya itu
ada 3 poin terutama ya. Yang pertama adalah dari bahannya ya. Jadi semua bahan-bahan yang digunakan itu sudah harus jelas halal ya, kecuali produk tersebut atau bahan tersebut sudah masuk dalam positive list. Ya, positive list itu ada suatu daftar ya, jadi kalau tidak salah aturan dari Kementerian Agama gitu ya, mengeluarkan daftar positive list, yaitu bahan-bahan yang sudah pasti halal. Tidak usah ada sertifikat halalnya, sudah jelas halal ya, bahan seperti air itu kan ya, bahan alam gitu kan, terus bahan semacam seperti bumbu gitu ya, telur, jahe gitu kan, nggak usah. Asal belum melalui proses. Ya. Itu bahannya ya, semua bahan harus halal ya. Kemudian fasilitas alat produksinya. Ya, kita harus memastikan bahwa alat yang dipakai untuk produksi produk tersebut itu benar-benar hanya untuk produk itu saja. Ya, tidak bercampur dengan produk lain yang belum tentu halal. Kemudian prosesnya ya harus jelas ya. Kita nanti meminta kepada pelaku usaha untuk menuliskan alur prosesnya, ya, kemudian itu nanti dituliskan. Nah, itu harus tidak ada kontaminasi ya, barang-barang yang haram atau belum tentu halal. Begitu. Okay. Berarti tadi prosesnya ada 3 poin itu yang harus dipenuhi. Okay. Untuk produk-produk yang tentunya UMKM kan tidak selamanya langsung 3 poin itu sudah terlaksana. Apakah dari Pusat Studi Halal UMS juga melakukan pendampingan untuk istilahnya upgrade atau supaya UMKM itu bisa memenuhi 3 poin-poin tersebut? Baik ya, sepanjang yang kita lakukan ya, kita pertama biasanya melakukan pembinaan dulu, Mas. Jadi misalnya terakhir itu kita mulai dari internal gitu, jadi kita mensertifikasi halal seluruh kantin di UMS gitu. Jadi kita kumpulkan pelaku usaha ya, pemilik-pemilik yang ada di UMS, yang kantin di UMS itu kita kumpulkan dalam satu forum ya. Kita beri penjelasan pengantar tentang bagaimana sih proses produk halal gitu ya. Kemudian kita dampingi. Nah, untuk yang skema self declare yang gratis ini, kita punya namanya pendamping proses produk halal. Nah, pendamping proses produk halal itu adalah seseorang yang sudah tersertifikasi, sudah lulus, sudah mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, kami bisa melakukan pelatihan itu gitu. Terakhir kita kerjasama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Kartosuro ya, ini sedang dalam proses ya untuk penerbitan sertifikatnya. Jadi syaratnya yang pendamping proses produk halal ini relatif lebih mudah ya, minimal SMA beragama Islam gitu ya, kemudian menerima materi yang telah kita siapkan, ada susunannya gitu ya, kurikulumnya dari BPJPH, kemudian kita ajari sampai melakukan proses verifikasi, validasi begitu, kemudian nanti mendapatkan sertifikat. Nah, nanti pendamping produk halal ini bisa mendampingi usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan sertifikat halal yang skema gratis self declare itu. Gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Kita tahu kan di masyarakat yang sudah terkenal itu kan kali ini kan ada sertifikasi halal itu kan dari MUI ya. Kita kan tadi disampaikan bahwa dari Pusat Studi Halal UMS kan kita kan tahu bahwa sekarang itu sertifikasi halal itu kan dari Kemenak. Kenapa bisa ada perubahan seperti itu atau mungkin bagaimana? Baik. Jadi memang ini dampak dari implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, ini kemudian kalau dulu hanya ada LP PEMUI ya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa halal. Nah, dengan dikeluarkannya atau disahkannya undang-undang ini kemudian memberi kesempatan kepada pihak lain ya untuk menjadi lembaga pemeriksa halal begitu. Jadi ada persyaratannya, antara lain organisasi keislaman itu boleh, kemudian perguruan tinggi gitu, kemudian lembaga-lembaga tertentu ada di aturan turunan dari undang-undang itu. Seperti misalnya sekarang Muhammadiyah sendiri punya lembaga pemeriksa halal yang namanya Lembaga Pemeriksa Halal Kajian Halalan Thayyiban ya. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi UIN itu ya, itu sudah mendirikan atau mendaftarkan diri sebagai lembaga pemeriksa halal gitu. Nah, tentu ada syarat-syaratnya, antara lain sudah memiliki auditor ya, auditor bersertifikat begitu. Nah, kami
kalau kami di Pusat Studi Halal UMS adalah bagian dari LPH KHT-nya Muhammadiyah, gitu. Sehingga ketika misalnya ada produk yang ingin disertifikasi begitu ya, kemudian kita dampingi, kita arahkan untuk mendaftar lewat LPH KHT Muhammadiyah itu, nanti kemudian auditornya ya gitu, nanti yang dari sekitar Solo Raya gitu, mungkin dari Jogja atau dari kami yang bukan mendampingi, karena kan tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan sertifikat halal, satunya self-declare dan satu dengan sertifikasi yang reguler. Mungkin supaya pemirsa yang ada di rumah bisa tahu, untuk metode self-declare itu detailnya seperti apa sih Pak, prosesnya dari A sampai selesai gitu? Oh, baik. Untuk yang self-declare ini relatif mudah memang ya. Ya tidak mudah-mudah banget sih ya. Artinya memang karena halal ini kan istilahnya apa ya, perjanjian deklarasi kita ya pelaku usaha bahwa kita menjamin produk kita halal gitu ya. Yang kita lakukan itu pertama kita memastikan pelaku usahanya itu sudah memiliki nomor induk berusaha. Ya, karena itu jadi syarat ya. Dan nomor induk berusaha itu bisa kita buat langsung ya, online ya lewat OSS itu, dan itu gratis, nggak ada biaya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah membutuhkan NPWP gitu untuk membuat NIB? Itu tidak harus gitu. Jadi yang terutama usaha kecil, mikro kan ya mungkin belum usahanya tidak besar, tidak perlu memiliki NPWP. Itu kita buatkan itu NIB, karena syarat untuk keluarnya sertifikat self declare juga itu adanya NIB begitu. Kemudian setelah itu identitas produknya ya, dalam beberapa kesempatan kita seringnya mengumpulkan pelaku usaha dalam satu forum gitu ya. Kemudian kita datangkan juga pendamping halal yang di bawah kita ya, ada dari beberapa pelatihan itu ya lumayan, ada 36 yang terdaftar, tapi walaupun yang aktif hanya mungkin di bawah 10 ya, karena tergantung kesibukan masing-masing ya. Kita kumpulkan, kemudian kita data nama produknya apa, kemudian bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk itu apa saja, kita tuliskan semua. Di websitenya itu sudah ada gitu. Jadi pelaku usaha juga nanti harus membuat akun di sistem si halalnya BPJPH. Nah, kalau nanti pelaku usaha masih kebingungan, nanti pendamping halal itu bisa untuk ikut mendampingi. Ya, untuk menginputkan data-data itu ya, nama produknya, kemudian bahan-bahan yang dipakai, kemudian alur proses produksinya itu ya, kemudian foto produk. Nah, foto produk itu harus asli, harus nyata ya, karena ini kan target pemerintah ya, self declare ini yang tahun 2022 itu 1 juta sertifikat gitu. Kemudian naik lagi menjadi 3 juta begitu. Nah, ada beberapa, tapi alhamdulillah bukan di kami ya, di lembaga pendamping proses produk halal yang lain, yaitu pendampingnya itu kadang ada yang bukan memfoto dari sesungguhnya gitu, ngambil dari internet gitu. Nah, ketahuan gitu. Nah, sekarang akhirnya kemudian diperketat. Jadi untuk foto produk itu juga harus didampingi sama pendampingnya gitu. Jadi foto produknya itu juga nanti ada, kemudian diunggah ke sistem. Nah, setelah itu nanti disubmit ya ke website si halal, kemudian dia akan diverifikasi oleh BPJPH ya, melalui komisi fatwa gitu. Diverifikasi, kemudian nanti kita menunggu kalau ada perbaikan, nanti ada trackingnya juga. Nanti pendamping dan pelaku usaha memantau apa yang harus diperbaiki. Nanti kita buat perbaikannya, mungkin ada alur yang kurang sesuai misalnya ya, atau mungkin ada nama bahan yang belum tertulis sertifikat halalnya atau apa gitu. Jadi yang pertama yang bisa masuk dalam skema ini adalah produk pangan yang proses pembuatannya sederhana gitu, tidak rumit, tidak menggunakan teknologi yang rumit gitu, tidak ada pengawetan pakai radiasi, pakai UV gitu, nggak ada. Jadi yang produk yang sederhana, teknologi sederhana. Kemudian omsetnya ya itu dalam setahun itu kurang dari 0,5 miliar ya, 500 juta ya. Jadi itu kalau lebih dari 0,5 M ya berarti lewat jalur reguler ya. Jadi ini salah satu usaha pemerintah ya untuk menjamin dan kemudian memastikan bahwa produk-produk
yang ada di masyarakat dari usaha kecil menengah itu sudah halal gitu. Nah, nanti kalau sudah tadi kembali ke itu ya, sudah dimasuk ke sistem, kemudian sampai tidak ada verifikasi, tidak ada perbaikan, nanti kemudian akan keluar sertifikatnya. Nanti bisa diunduh langsung dari sistem. Dari sistem. Oke. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa untuk proses yang self declare sertifikasi halal hanya untuk produk-produk yang diolah secara sederhana. Itu betul. Apakah untuk semua produk yang dikemas saja atau produk-produk yang sederhananya seperti kan ada UMKM itu yang jual semacam gorengan dan lain-lain, atau hanya untuk makanan-makanan kemasan, Pak, sertifikat halal itu? Termasuk semuanya bisa sih kayaknya. Dari seperti es teh itu juga kita sertifikasi begitu. Kemudian ya terutama untuk yang jajan-jajan gitu ya, makanan-makanan yang siap saji itu juga bisa, termasuk di kantin-kantin sekolah. Nah itu juga BPJPH mendorong itu untuk segera dilakukan sertifikasi. Gorengan, jadi pertanyaannya gorengan gitu ya. Gorengan macam-macam. Cilok atau itu juga bisa dimasukkan, bisa juga, bisa dimasukkan. Jadi semua produk yang ingin digunakan diharapkan dari pemerintah itu ada sertifikat halalnya. Karena setelah tahun ini targetnya 2024 Oktober ya, itu harapannya semua sudah gitu untuk yang produk makanan. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu dalam proses ini akan ada peran dari seorang pendamping ya, pendamping untuk mengurus proses sertifikat halal ini. Bagaimana dari Pusat Riset Studi Halal UMS itu memastikan bahwa pendamping ini benar-benar siap atau mungkin capable untuk mendampingi proses ini? Baik. Jadi di pelatihan ya itu modelnya kita tidak hanya memberikan materi ya, tapi juga ada pretest ya. Ada pretest untuk mengukur pemahaman mereka, ada post-test juga, kemudian ada penugasan. Ya, penugasannya itu dibuat mirip seperti nanti yang akan mereka lakukan. Jadi salah satu tugas pendamping kan melakukan verifikasi, ya. Verifikasi, validasi, apakah bahan-bahan yang diinputkan itu memang benar-benar masuk dalam bahan-bahan halal semua atau belum, gitu. Kemudian kita melakukan sesekali kita melakukan pertemuan dengan pendamping ya untuk memastikan ya. Jadi memang harapannya pendamping itu juga datang ke lokasi usahanya, melihat secara langsung. Kita sering menyarankan seperti itu, didatangi pelaku usahanya, melihat bagaimana mereka membuat begitu. Terus ya kalau ada yang kurang gitu ya mengingatkan, terus mengarahkan begitu. Ya. Untuk pendamping ini apakah suatu profesi yang berbayar atau mungkin sukarela? Apakah bisa mendaftar secara personal atau harus dari organisasi yang bekerja sama dengan pusat studi? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi pemerintah memberi insentif gitu. Jadi ada namanya insentif tadi ya. Dari sertifikat yang berhasil mereka dampingi dan kemudian terbit ya. Itu sampai tahun kemarin 2023 itu mereka mendapatkan insentif 150.000 gitu. Untuk itu langsung masuk ke dikirim ke kami, kemudian kami mendistribusikan ke pendamping. Gitu, Tiap kali sertifikat 150.000. Ya. Saat jadi ini berapa pendamping yang sudah tergabung dalam Pusat Studi Halal UMS? Yang pertama melalui pelatihan pertama sekitar 36 ya. Kemudian yang aktif itu di bawah 10 gitu. Kemudian sertifikat yang sudah ada itu sampai Desember 2023 kemarin sekitar 600-an. Jadi cukup lumayan banyak dari 10 orang yang aktif sudah 600. Ya mudah-mudahan targetnya untuk tahun ini bisa tercapai. Amin. Tadi kan disampaikan bahwa mungkin belum sedikit ya, ketika seorang pendamping itu kan dari pusat studi kan bekerja sama dengan, contohnya nanti dari pusat daerah Muhammadiyah ya. Tapi kalau untuk personal, jadi ingin membantu sebagai pendamping sertifikat halal itu apakah bisa mendaftar dan jika bisa harus menghubungi ke siapa? Bisa. Jadi modelnya untuk menjadi pendamping itu kan harus lulus pelatihan pendamping proses produk halal. Nanti
kami bantu share karena terakhir ini kami melakukan pelatihan itu sekitar bulan November. Okay. Kami akan terus melakukan pelatihan juga ya. Nanti kami bagi informasinya gitu. Jadi bisa memantau di media sosial kami. Kami punya Instagram di @psh_UMS. Kita juga punya website. Websitenya ada di bawah website UMS ya. Mungkin masuk ke UMS kemudian diketik saja Pusat Studi Halal. Nanti ada. Nah, nanti kami akan membagi informasi pelatihan pendamping itu. Nah, nanti kalau ada pelatihan pendamping, silahkan ikut, ya mendaftar, bergabung, ya kemudian diikuti. Kita buat 3-2 hari gitu, okay. 2 hari 3 hari kan, okay, gitu. 3-2 hari pelatihan. Ya, pelatihannya. Ya. Okay. Baik pemirsa, bagi yang Anda ingin tertarik mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan sertifikat halal, bisa bergabung di Pusat Studi Halal UMS, bisa dicek di Instagram di @psh_UMS atau di website UMS. Nanti kita masuk ke Pusat Studi Halal. Betul. Insya Allah informasinya ada di sana. Betul. Kita kembali ke proses ini tadi, Pak. Kan disampaikan bahwa proses ini gratis ya. Gratis itu gratis dari awal atau nanti akan sertifikat akan terbit itu ada biaya atau seperti apa? Atau memang gratis daftarnya saja atau sampai selesai? Sampai sekarang masih gratis. Untuk yang skema yang self declare tadi yang usaha kecil gitu ya. Sampai sekarang masih gratis. Jadi sama sekali pelaku usaha itu tidak dipungut biaya apapun gitu. Pendamping akan mendampingi sampai mendapatkan sertifikat halalnya itu, begitu. Nanti kalau sudah terbit, ya ada pendamping kami yang kemudian berkunjung ke gerainya, ya ke tokonya, kemudian foto bersama gitu sambil membawa sertifikatnya sebagai bukti bahwa sudah terbit, begitu. Dan biasanya kadang-kadang awalnya nggak mau mereka itu pelaku usaha kan. Saya nggak disertifikasi halal pun sudah rame gitu kan, ya. Nanti mereka takut mungkin ada pajak kemudian gitu. Selama ini enggak, yang sudah biasanya kemudian ketika temannya atau mungkin saudaranya itu sertifikat halalnya keluar, terus mereka jadi ikut-ikutan. Ya. Jadi selama ini belum berbayar. Kami sendiri tidak tahu BPJPH bisa mengcover untuk yang usaha kecil itu sampai kapan apa nanti sampai periode baru pemerintahan atau apa, kurang tahu, tapi informasi yang kami dapat masih gratis gitu. Kemudian ya silahkan, makanya yang belum ya sampai Oktober 2024 ini mari ya kita sertifikasi bersama. Jadi masih ada waktu gratis ini sampai Oktober, insya Allah masih gratis. Insya Allah. Kecuali nanti ada pengumuman-pengumuman baru dari BPJPH bahwa kemudian sudah berbayar. Nah, berarti membayar. Makanya segera saja. Baik pemirsa, masih banyak sekali informasi yang bisa kita kulik dari Bapak Penny Indrayuda selaku Ketua Pusat Studi Halal UMS. Namun kita harus rehat sejenak. Jadi bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita bisa melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita harus rehat sejenak untuk menyaksikan informasi yang berikut ini. Kembali lagi dalam program Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini dengan Bapak Penny Indrayuda selaku Ketua Pusat Studi Halal UMS. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS di 08112553000. Anda pemirsa di rumah bisa bertanya-tanya tentang pengurusan sertifikat halal. Tadi kan kita belum menyinggung soal jenis-jenis produk ya Pak, kriteria dan jenis-jenis produk yang harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal itu jenis produknya apa saja Pak? Ada beberapa macam ya, mungkin apa bisa dibantu di slide, bisa ditampilkan slide teman-teman untuk jenis-jenis produk yang halal. Halal ya, ada produk ya utamanya produk pangan ya. Saya coba lihat, kan ada banyak sekali yang masuk situ, sereal dan turunannya gitu ya guys. Produk pangan, 1, 2, kok nggak mau?
Bentar. Nah, ini Ya. daftarnya ada 13 ya yang masuk kelompok makanan. Ya. Jadi ada susu dan analognya ya, susu dan turunannya segala macam susu. Ya. Kemudian yang dari lemak, minyak, gitu ya. Kemudian es ya, termasuk apa? Sorbet itu ya, boleh gitu ya masuk. Kemudian buah, sayur dengan pengolahan yang sederhana. Ya. Kemudian yang permen-permen gitu, ya, kembang gula. Kemudian serealia gitu, kemudian apa produk bakery, ya roti-roti itu kan banyak, roti-roti, terus ikan ya dan olahannya ikan, ya kemudian telur, olahan telur, kemudian madu juga, madu, gula gitu ya pemanis, makanan ringan yang siap santap, bisa, kemudian minuman ya sari buah, sari sayur gitu masuk, niku itu, ya. Jadi itu tadi kan dari kelompok makanan ya. Selain dari makanan, apakah juga harus disertifikat halal? Iya, Jadi untuk yang sertifikat halal itu di tahap awal ini yang produk pangan dulu, gitu. Kemudian menyusul nanti ada obat-obatan. Kemudian ada juga yang kosmetik. Gitu. Kemudian ada termasuk barang gunaan. Gitu. Barang gunaan itu barang-barang yang kita pakai gitu. Tadi alhamdulillah kami tadi siang sebelum saya datang ke sini ada komunitas pengrajin batik ya, itu untuk dibantu mendapatkan sertifikat halal gitu. Ya itu juga bisa berarti tidak hanya produk pangan tapi juga non pangan. Tentu kalau itu lewatnya jalur yang reguler gitu, yang berbayar karena memang lebih dari tadi lebih dari kan masih usaha menengah besar gitu kan. Tadi kan disampaikan bahwa tidak hanya produk pangan ya, jadi ada produk-produk yang lain juga yang harus dilakukan proses pengurusan sertifikat halal. Berarti kan ada kriteria-kriteria ya. Jadi kriteria-kriteria produk yang harus disertifikan halal berarti. Kriteria apa saja Pak yang Untuk yang saya tayangkan yang itu ya, yang apa yang self declare dulu ya. Jadi yang self declare itu semua bahan-bahannya itu sudah jelas status kehalalannya gitu. Jadi misalnya kita bikin produk apa ya? Makanan jajan gitu ya, jajan pasar gitu ya misalnya ya. Nah itu gulanya itu harus gula yang sudah dari ada label halalnya gitu ya. Tepungnya itu tepung yang sudah ada label halalnya gitu. Kemudian apa ya, minyaknya gitu misalnya ada minyaknya itu juga minyak yang sudah ada label halalnya. Nah problem di masyarakat memang barangkali kalau bahannya itu adalah bahan dari curah ya. Yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Nah itu kita nggak bisa untuk mensertifikasi. Nah akhirnya ya kita mengedukasi mereknya diganti begitu ya, yang dari label yang sudah ada halalnya begitu. Kalaupun misalnya toko tempat menjualnya itu adalah dia mengemas sekunder gitu ya, bisa ditanyakan ke tokonya itu, ini kemasan utamanya ya, itu ada label halalnya nggak? Nah kalau itu ada buktinya, kita masih bisa gitu. Kemudian yang kritis lagi adalah penggunaan daging. Ya, karena kan banyak ya makanan-makanan menggunakan daging ya Mas ya. Nah, itu yang jadi syarat itu harus daging yang berasal dari sudah tersertifikat halal betul. Jadi misalnya dari pasar ya, atau dari tempat penyembelihan hewan ya, penyembelihan hewannya sudah tersertifikasi halal. Kalau dari pasar ya berarti pasar itu, kios itu benar-benar ngambil dari rumah potong ayam atau unggas yang sudah tersertifikasi halal. Nah ini memang salah satu PR besar kita karena banyak yang belum tersertifikat halal. Nah kami Pusat Studi Halal bisa mendampingi gitu. Jadi kalau teman-teman di MTA gitu ya, atau masyarakat umum ya yang punya usaha pemotongan ayam, pemotongan unggas ya, kok kemudian belum tersertifikat halal, kita bisa mendampingi. Nah untuk usaha jenis itu, satu lagi yang penting itu adalah ada penyelia halalnya. Tadi saya lupa nyebut ya. Ada penyelia halal atau supervisi halal. Nah, untuk usaha yang kecil mikro, penyelia halalnya adalah seseorang yang paham tentang halal haram
Nah, itu bisa melalui pelatihan-pelatihan, nanti kita bisa dampingi. Nah, untuk yang self declare harus mencantumkan nama ini. Ya biasanya diambilkan dari apa suaminya, apa anaknya gitu kan, yang nanti bisa mengingatkan gitu kan bahwa ini memang benar-benar halal. Nah, kalau untuk yang rumah potong hewan atau unggas itu penyeliannya ya harus yang bersertifikat. Okay. Nah, kalau ibu bapak pelaku usaha rumah potong hewan atau ayam belum memiliki, kami punya ya Pusat Studi Halal punya anggota kami yang sudah ikut pelatihan penyelia halal dan sudah tersertifikasi. Ya, nanti bisa mendampingi untuk mendapatkan sertifikat halal yang rumah potong hewan tadi. Karena ini penting ya, banyak misalnya jajan-jajan mengandung daging. Nah, terus kita telusur ini dagingnya dari mana? Nah, gitu. Kalau dari hanya meskipun misalnya ya hanya dari pasar gitu ya atau dari tetangga ya misalnya ya, jumlah sendiri bismillah gitu ya. Tapi itu belum bisa karena harus ada nomor sertifikat halalnya. Okay. Kalau misalnya beli di supermarket itu biasanya kan sudah ada tulisan di belakangnya ya, insya Allah itu sudah sih ya. Tapi kalau yang belum, nah itu sering jadi kendala kadang di situ yang produk-produk yang mengandung daging. Daging. Jadi selain produk olahannya tadi harus halal, bahan-bahan bakunya juga harus halal. Betul, termasuk tadi kalau ada daging dan lain. Tapi kan permasalahan di masyarakat itu kan kita kan sering yang UMKM ya terutama ya kalau beli daging itu yang paling dekat lah coro-coro kita cari untuk penyembelihan hewan yang paling dekat. Sedangkan hal tersebut kan kalau kita tadi dari yang Bapak sampaikan bahwa ketika bahannya itu belum dari yang tersertifikasi kan tidak bisa. Terus biasanya langkah tercepat yang bisa dilakukan dari pelaku UMKM itu seperti apa? Apakah harus pindah ke RPH yang bersertifikat atau seperti apa, Pak? Ya gitu. Jadi kami Pusat Studi Halal itu juga tergabung di LP3H Jawa Tengah. Ya, kami punya list beberapa rumah potong hewan se-Jawa Tengah, termasuk Solo Raya yang sudah tersertifikat. Nah, kemudian biasanya ya kita edukasi, ya kita sampaikan ngambil dagingnya jangan di situ, ya kita terus berikan beberapa alternatif list gitu. Termasuk ke misalnya kemarin waktu kita dampingi sedang proses ya kami juga diminta mendampingi di rumah sakit PKU itu PKU Sukoharjo ya kemarin minta untuk mereka mau mengejar akreditasi syariah gitu, kemudian instalasi gizinya mau disertifikasi halal begitu nih kita syaratkan. Kemudian kalau diambil banyak kan nanti mungkin biasanya apa harga atau apa ya silakan nego kan gitu kan karena kan diambil banyak gitu kan gitu. Ya kalau yang pelaku usaha kecil ya kita arahkan ya ngambilnya jangan di situ lagi gitu. Atau alternatif lainnya ngambilnya di mana kita datangi, ayo kita halalkan. Gitu. Jadi untuk pelaku tidak perlu khawatir ya. Jadi tetap ada solusi walaupun memang langganannya itu memang belum itu, jadi tidak harus pindah. Mungkin bisa langganannya bisa di-upgrade ya. Di-upgrade. Yang ngambil dagingnya tadi kita upgrade bareng-bareng. Kita upgrade bareng-bareng. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS atau WA di 08112553000. Mungkin pemirsa supaya tahu juga alur untuk pengurusan dari self declare sertifikasi halal itu alurnya seperti apa, Pak? Supaya pemerintah juga tahu. Alurnya, sebenarnya juga ada slide-nya ya kalau bisa ditampilkan. Bantu ditayangkan. Teman-teman mungkin bisa bantu ditampilkan. Jadi kita sudah berbasis website semua ya. Jadi websitenya di bawah BPJPH ya namanya Sihalal. Kalau di Google itu Sihalal PTSP gitu. Nah, pelaku usaha nanti membuat account dulu, membuat account. Nah memang problemnya, sebelumnya Mas, mungkin ya, yang slide sebelumnya, itu yang paling belakang ya. Nah itu dokumen persyaratannya misalnya ya. Yang dilakukan yang ada alurnya mungkin agak ke atas yang sebelumnya yang ada alur itu di halaman 15 di halaman 15 di slide dari BPJPH jadi kita buatkan account ya untuk pelaku usaha ya kemudian
nanti bersama-sama pendamping nanti akan didampingi file-file apa saja yang dimasukkan di situ. Okay. Seperti tadi misalnya kalau belum punya NIB kita buatkan, ya, karena NIB itu jadi syarat. Ya, ini sudah ada di tayangannya, gitu. Jadi itu alurnya. Alurnya. Kemudian setelah dimasukkan di yang hijau itu, yaitu kan di akun PTSP Halal Goid itu. Nah, kemudian nanti pelaku usaha juga, bukan pelaku usaha, pendamping juga punya akun. Nah, nanti pelaku usaha itu memilih nama pendamping sesuai yang nama yang mendampingi, gitu. Ya. Jadi nama-nama pendamping kami juga sudah masuk ke sistem. Jadi sudah ada di database-nya. Sudah di database. Termasuk nomor rekeningnya, karena nanti ya insentifnya itu masuk ke pendamping. Kemudian pendamping masuk ke akunnya, kemudian memverifikasi, gitu. Terus setelah itu BPJPH baru melakukan verifikasi, gitu. Ya. Untuk sertifikat halal ini tadi, apakah ada masa berlakunya atau mungkin setiap tahun sekali ditinjau ulang atau seperti apa, Pak? Oke. Untuk yang sertifikat ini berlaku selama 4 tahun. 4 tahun. Oke. Dan kemarin sempat ada wacana akan berlaku selamanya selama tidak ada pergantian bahan, ya. Tapi kemudian sepertinya itu belum jadi, ya, gitu. Jadi sesuai yang saya info yang terakhir itu berlaku 4 tahun. 4 tahun. Jadi ketika 4 tahun nanti diperbarui lagi. Pembaruan. Prosesnya sama atau mungkin tinggal verifikasi ulang atau seperti apa, Pak? Prosesnya sama, mendaftarkan lagi. Ya, nanti di situ ada pilihan sepertinya pembaruan atau perpanjangan, ya, atau proses baru, gitu. Nanti kita pilih yang perpanjangan, sepertinya begitu. Ya. Itu tadi kan salah satu langkahnya kan dari langkah yang self declare. Untuk sertifikasi reguler, apakah dari Pusat Studi Halal UMS juga melakukan pendampingan untuk produk-produk yang melakukan sertifikasi reguler? Ya? Oke, tentu saja, kami juga melakukan pendampingan, ya, karena kami di bawah koordinasi dari Lembaga Pemeriksa Halalnya Muhammadiyah, ya, LPHKHT, Kajian Halalan Thayyiban, ya, sehingga kami siap untuk mendampingi produk ibu bapak semua, produk pangan yang di luar skema self declare, ya, atau mungkin produk-produk lain, ya. Kemarin misalnya ada produk mahasiswa, ya, yang ikut lomba atau apa, kita bantu halalkan, ya, kita bantu. Ya. Terus kalau yang produk-produk yang terutama besar-besar, ya, di luar produk pangan, kita bisa. Nah, itu skemanya juga sama, kita bantu buatkan akun, ya, kemudian ada sistem jaminan produk halal SJPH-nya, itu berkasnya yang harus dilengkapi. Ya, itu ada semua di Si Halal. Jadi alhamdulillah informasinya sebenarnya sudah sangat terbuka. Gitu. Pelaku usaha bisa memilih LPH-nya mana, gitu, ya. Kalau dari kami, ya, kami arahkan ke LPH KHT Muhammadiyah, ya. Kemudian berkasnya di situ sudah ada template-nya, tinggal diganti namanya siapa. Kemudian yang penting lagi kalau reguler juga ada penyelia halal tadi. Nanti kita juga bisa bantu. Kami ada yang sudah tersertifikat. Nah, kalau reguler kita di awal melakukan kunjungan, ya. Kita nanti mengarahkan, tempatnya baiknya seperti ini, gitu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan halal, ya, yang harus ditempel sehingga karyawan tahu, gitu. Memastikan tidak ada kontaminasi, begitu. Fasilitas produknya memang hanya dipakai untuk itu, gitu. Termasuk alurnya. Gitu. Yang membedakan antara proses self declare dengan sertifikasi reguler, selain dari skala, dari omset dan lain-lain, mungkin apa perbedaan yang mendasar, Pak, untuk proses ini sertifikasi halal? Terkait produknya, jenisnya, atau mungkin kriterianya, atau seperti apa? Selain dari tadi skala produksinya. Skala produksinya, ya, yang jelas yang self declare itu yang produk pangan yang sederhana, ya. Di luar itu berarti reguler, kan, gitu. Kalau melihat halal haramnya, halal tidaknya, gitu, ya kita ketentuannya sama. Sehingga kami sering sampaikan ke pendamping, ya, bahwa ya didampingi yang benar-benar, begitu, ya. Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa yang self declare ini lebih mudah, gitu, ya. Karena kalau kita bicara halal haram itu kan kita menyatakan halal, ya, kemudian nanti ada sertifikat, itu kan seolah-olah
ya itu kan memang janji ya, itu memang bukti kan gitu ya, dan janji kita dengan Yang Maha Kuasa ya Allah ya. Kalau salah kemudian ada main-main, nah itu dampaknya tidak hanya ke masyarakat ya, tapi juga ya ke pelaku usahanya ya nanti kalau ibaratnya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak memenuhi ketentuan, itu namanya pembohongan publik ya. Itu nanti tidak hukumannya itu tidak hanya di dunia gitu, di akhirat juga. Ya. Kami mendapat cerita sebentar ya. Kami mendapat cerita ada 1-2 ya, ada yang katakanlah pendamping yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu konsekuensinya apa? Akunnya kemudian diblok. Gitu sama sistem ya. Kita laporkan, kemudian akunnya diblok, tidak boleh mendampingi lagi ya. Gitu. Jadi sudah ada yang dilakukan dari Pusat Studi Halal UMS untuk menjaga independensi dari para pendamping itu tadi. Betul. Jadi pemirsa jangan khawatir, walaupun ini prosesnya sekarang kalau terkesan mudah, tapi insya Allah pendampingnya juga berintegritas. Gitu. Dan yang kita beri kemudahan kan yang self declare gitu kan. Yang lainnya tetap. Hanya memang kalau dulu itu hanya satu pintu ya, LP POM MUI ya, sebagai bukan satu pintu ya, hanya ada satu lembaga gitu kan ya, LP POM MUI. Nah sekarang ada banyak lembaga. Kalau ibu bapak mau mensertifikasi halal, bisa cek di websitenya Si Halal. Nah di situ sudah ada nama-nama lembaga pemeriksa halalnya apa saja gitu. Nah sesuai dengan ruang lingkup yang bisa di-cover oleh LPH-nya itu. Ada yang ruang lingkupnya masih terbatas, ada yang penuh. Nah, alhamdulillah kalau yang Muhammadiyah itu sudah penuh, jadi skalanya sudah nasional. Jadi pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke sudah bisa sampai situ. Dari Pusat Studi Halal UMS ini selama mendampingi UMKM ya, bisa dikatakan UMKM yang tadi yang self declare. Mungkin ada kendala-kendala yang umum yang biasanya dijalankan di lapangan itu seperti apa Pak? Mungkin kendala-kendala yang umum yang terjadi. Kendalanya yang lebih banyak tahu sebenarnya yang langsung yang pendampingnya ya, tapi dari info-info kemudian ketika kita ngumpul-ngumpul ya, itu beberapa pelaku usaha itu kan ada yang sudah sepuh mungkin ya, ada lansia, sehingga akhirnya ya kita bantu untuk membuatkan akunnya gitu ya. Kemudian mereka kadang tidak tahu diagram alur itu seperti apa, proses itu seperti apa gitu ya, sehingga pendamping kemudian udah mbahnya atau bapak cerita saja prosesnya seperti apa, nanti kita tuliskan gitu. Jadi problem-problem apa dalam proses bukan kendala sebenarnya, kita bisa antisipasi dalam proses pengisian itu ya, pendamping banyak yang kemudian membantu mensupport ya. Kemudian kalau bahan ya kita arahkan untuk yang sudah tersertifikasi, termasuk yang sering itu ya daging tadi, daging yang halal. Sertifikat halal ini kan merupakan salah satu program pemerintah ya untuk menggenjot sertifikat halal. Mungkin sekarang kalau tanpa sertifikat halal itu kan masih bisa. Untuk kedepannya apakah mungkin ada aturan yang lebih keras dari pemerintah atau seperti apa Pak dari Pusat Studi Halal menilainya? Kemungkinan begitu ya. Yang sudah dideklar oleh pemerintah kan ada beberapa tahapan-tahapan ya, dari semua produk yang beredar di Indonesia ya. Jadi tidak hanya produk dari dalam negeri tapi juga yang dari impor ya, itu juga harus tersertifikasi halal. Nah untuk yang makanan, nah secara sanksinya apa kita belum tahu ya, tapi tentunya ada usaha-usaha atau mungkin ada ya, kita Pusat Studi Halal baru pada tahap ayo kita himbauan. Ayo kita semua melakukan sertifikasi halal kepada produk-produk yang ada di sekitar kita, yang saudara-saudara dekat kita ya, produk pangan terutama ya, karena ancamannya itu tidak boleh diproduksi. Di stop itunya, dilarang beredar gitu. Nah kan nanti sia-sia rugi sendiri, betul. Rugi sendiri pelakunya. Betul. Mungkin sebagai penutup Pak, ada yang ingin disampaikan ke pemirsa supaya mengurus sertifikat halal, dan ternyata tadi setelah kita ngobrol mudah ya prosesnya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Baik, pemirsa yang berbahagia, mari ya kita jadikan halal ini benar-benar sebagai bagian dari hidup kita, gitu. Kita pastikan apa yang terutama yang kita makan sehari-hari ya, itu benar-benar sudah halal. Nah,
Caranya bagaimana? Kita memastikan semua produk-produk yang kita konsumsi, ya kita pakai itu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, kami Pusat Studi Halal UMS siap membantu Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga kita hidup ya dengan penuh ketenangan dan keberkahan, insya Allah. Terima kasih Pak Penny Indrayuda atas informasinya. Semoga dapat menjadikan manfaat bagi pemirsa yang ada di luar sana. Tentunya untuk para pelaku UMKM atau usaha yang belum seperti sertifikasi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi perbicaraan kita dalam program berbagi ilmu dan manfaat. Kali ini bersama dengan Bapak Penny Indrayuda selaku Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.